Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Saputra, kelas 11 IPS 3. Saya ingin membacakan rangkuman dari KD 3.3 Sejarah Indonesia. Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Dampak kolonialisme di bidang politik. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masa-masa istana seperti pergantian tata, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dan menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Penerapan sistem Indra Rule, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Hindia Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji dendas atau raffles, sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Omong praja dahulu berdasarkan garis keturunan, sekarang jadi sistem kepegawaian. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politik yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedikit banyak kita mempunyai bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta VOC. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Nederland Genderalgemeenschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab, adanya semangat 3G. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa Timur. Yang terakhir, kaum pribumi. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transformasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Namun bukan berarti dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Belanda itu membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Namun sebaliknya, pembangunan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Belanda justru membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin dalam. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah. Karena kita hanya diperintah dan diperintah saja, monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Mari kita tengok 75 tahun lalu saat Indonesia belum merdeka dan masih berada dalam dekapan Belanda. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibatnya, perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis hingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Terima kasih.